Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film aksi fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2021 berjudul Cosmic Sin. Diceritakan bahwa pada tahun 2031, manusia berhasil melakukan koloni di planet Mars. Di tahun 2042, manusia mulai membentuk badan aliansi dan berhasil menciptakan teknologi penggerak kuantum yang memungkinkan manusia mampu menjelajahi kosmos. Dengan kata lain, manusia bisa berteleport ke planet lain yang berjarak puluhan ribu tahun cahaya dari bumi hanya dalam hitungan detik. Akan tetapi, di tahun 2281, koloni planet Mars dianggap gagal. Dan berkat pengalaman tersebut, koloni aliansi kini telah berkembang menjadi 3 planet, yang terbagi dalam planet bumi, planet Zavdi, dan planet Elora. Sayangnya di tahun 2519, koloni manusia yang berada di planet Zavdi melakukan pemberontakan untuk berusaha memisahkan diri dari pihak aliansi. Hal ini membuat panglima tertinggi aliansi yang dijuluki Blood General bernama James Ford memutuskan untuk menjatuhkan Q-Bomb atau singkatan dari Quantum Bomb ke koloni para pemberontak tersebut, mengakibatkan planet Zavdi lenyap bersama lebih dari 70 juta penghuninya. Aksi tersebut tentunya berimbas pada diri James Ford sendiri, di mana sebagian orang setuju dengan keputusan Ford, sedangkan sisanya justru mengecam tindakan itu yang dinilai sangat tidak berperi kemanusiaan. Alhasil, para petinggi aliansi pun memutuskan untuk memberhentikan Panglima James Ford secara sepihak dengan tidak hormat. 5 tahun setelah peristiwa itu, sebuah konflik tak terduga terjadi di planet Elora. 2 anggota militer dari pesawat Vendor yang sedang ditugaskan untuk mengawasi area pertambangan secara tiba-tiba diserang oleh entitas yang tidak diketahui. Salah satu orang yang merupakan wanita segera melaporkan hal ini kepada pihak komando aliansi dengan menyatakan bahwa mereka sedang terlibat kontak untuk pertama kalinya dengan entitas yang disebut sebagai alien. Namun ketika komando mempertanyakan apakah kontak pertama ini bersifat positif atau negatif, wanita tersebut tidak sempat menjawabnya. Di planet bumi, kabar ini segera disampaikan kepada jenderal militer aliansi yang bernama Ryle, yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Komando juga menyampaikan bahwa orang-orang yang berhasil selamat dari kontak pertama ini sedang dalam perjalanan kembali ke markas. Sadar bahwa keadaan mungkin sangat berbahaya, Ryle segera memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi seorang dokter bernama Leagos serta sang mantan Blood General yakni James Ford. Get me James Ford. Sir? You heard me. Di sisi lain, James Ford yang kini telah menjadi warga biasa terlihat sedang mendatangi sebuah bar untuk minum bersama rekannya yang bernama Des. Di sana, mereka sempat berkelahi dengan sekelompok pemuda yang masuk ke dalam jajaran orang-orang yang mengecap tindakan Ford atas hancurnya planet Zavdi. Perkelahian itu pun akhirnya berhenti ketika sekelompok militer aliansi yang dipimpin oleh Marcus Black masuk ke dalam bar untuk menjemput Ford atas perintah dari Jenderal Ryle. Sesampainya di markas militer aliansi, Ford bertemu dengan Dr. Leagos yang merupakan mantan kekasihnya yang tentu saja membuat keadaan semakin memanas. Namun, mereka segera mengesampingkan masalah pribadi ini setelah menyadari bahwa mereka sedang menghadapi adanya kemungkinan kontak pertama dengan alien, yang menjadikan bukti bahwa manusia tidak sendirian. Di sini Ford menyarankan agar Marcus mempersiapkan Q-Bomb secepatnya sebagai senjata pamungkas terakhir jika nantinya masalah ini menjadi sangat mengancam. Marcus kemudian menghubungi Sersan Locke dan memintanya untuk segera memanggil seorang insinyur kuantum bernama Fiona guna mempersiapkan jembatan teleportasi serta bom kuantum, sebuah bom mungil yang memiliki daya ledak untuk menghilangkan sebuah planet. Dan bahkan jika Q-Bomb tidak diperlakukan dengan benar, daya ledaknya bisa saja mencapai radius planet Pluto untuk setidaknya menciptakan sebuah lubang hitam. Sementara itu di hanggar pesawat, Marcus serta Dr. Lea terlihat sedang menunggu kedatangan beberapa kru pesawat Vendor yang berhasil selamat dari kontak pertama sebelumnya. Para kru Vendor kemudian digiring ke ruangan sterilisasi untuk dilakukan protokol dekontaminasi. Dr. Lea melakukan protes terhadap protokol ini karena para kru seharusnya lebih dulu diwawancarai mengenai kejadian kontak pertama selagi mereka masih ingat. Apakah ini bersifat negatif ataukah bersifat positif bagi kedua spesies? Di saat yang sama, salah satu prajurit yang juga merupakan anak dari Jenderal Ryle yang bernama Braxton ikut datang ke ruangan ini karena penasaran dengan apa yang telah terjadi. Akan tetapi, setelah proses sterilisasi selesai, tiba-tiba saja para kru pesawat Vendor menunjukkan gelagat aneh dan mulai menyerang 2 penjaga di sana.
Salah satu kru vendor juga terlihat sempat memuntahkan suatu benda berwarna hitam dari mulutnya, sebelum kemudian Braxton melepaskan tembakan untuk menghentikan kru vendor lain yang mulai menyerang. Segera Sersan Locke, Dr. Leah, serta Braxton keluar dari ruangan lalu menguncinya, yang secara otomatis memicu alarm tanda bahaya. Para kru vendor yang sudah jelas telah terkontaminasi oleh alien ini mengambil persenjataan dari penjaga yang mereka lumpuhkan untuk kemudian melakukan perlawanan. Keadaan pun menjadi semakin kacau, karena selain para alien ini dengan cepat mampu beradaptasi dengan persenjataan manusia, darah hitam yang keluar dari tubuh mereka juga mampu merubah manusia lain menjadi bagian dari para alien itu sendiri. Dan pertempuran ini juga mengakibatkan Sersan Locke meninggal karena tertembak di kepalanya. Yang pada akhirnya kekacauan ini pun berhasil dihentikan setelah Ford muncul dengan membawa sebuah senjata berat. Setelah diketahui bahwa kontak pertama ini bersifat negatif, Rael kemudian mengaktifkan misi bernama Operation Cosmic Sin, sebuah misi yang didasarkan pada tesis tentang perilaku biologis, di mana jika terjadi kontak pertama yang bersifat negatif, maka umat manusia diwajibkan untuk menyerang lebih dulu. Walaupun membunuh kehidupan berarti menghancurkan gagasan penciptaan dan merupakan dosa besar untuk melenyapkan sebuah peradaban. Namun seringkali kita lupa bahwa kebebasan bukan diberikan, melainkan diperoleh dengan tindakan untuk memastikan keberlangsungan hidup spesies manusia. Pada dasarnya, aliansi tidak ingin menunggu para entitas asing ini yang membawa peperangan ke bumi, melainkan manusialah yang akan membawa peperangan kepada para alien. Konsep ini sama seperti tindakan Ford ketika dia melenyapkan planet Zafdi bersama dengan 70 juta penghuninya. Maka dari itu, Ford mau menjalankan operasi ini asalkan dengan syarat aliansi mengembalikan pangkat serta masa pensiunnya. Dr. Leah juga sempat memprotes operasi ini karena mungkin tidak semua alien itu jahat. Namun karena ini menyangkut keselamatan umat manusia, maka mau tidak mau mereka pun harus melakukannya. Giving orders is a lot harder than following them. Right? Singkatnya, 7 orang pun dikirim ke planet Elora, tempat di mana kontak pertama terjadi, untuk mencari tahu di mana planet asal para alien ini. Tim ini terdiri dari Rael, Ford, Dr. Leah, Marcus, Des, dan Braxton, serta Fiona yang akan membawa Q-Bomb untuk merawatnya, agar bom tersebut bisa tetap stabil hingga saat yang diperlukan. Di sini Fiona juga sempat mengungkapkan bahwa ketika peperangan sebelumnya terjadi, dia mendeteksi adanya sinyal pelacak asing yang sangat kuat dengan radius antar galaksi. Yang jika pelacak tersebut berasal dari para alien, maka dalam 6 jam ke depan bisa jadi pasukan alien dalam jumlah besar akan datang mengunjungi bumi. Hal ini tentu mendorong mereka untuk secepatnya mencari tahu dari mana para alien itu datang sebelum planet bumi diinvasi. Dan setelah mengenakan seragam bernama Icarus Suit, mereka pun pergi ke planet Elora melalui jembatan kuantum. Dalam beberapa detik, mereka pun sampai di orbit planet Elora yang berjarak lebih dari 13.000 tahun cahaya dan harus meluncur masuk ke dalam planet dengan melewati area tempur antara pesawat pertahanan manusia melawan pesawat-pesawat alien. Hingga sampai di atmosfer, puing-puing pesawat yang berjatuhan menyebabkan beberapa di antara mereka saling bertabrakan hingga memisahkan jalur pendaratan mereka. Braxton, Marcus, serta Fiona yang terpisah dan tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain tiba-tiba diserang oleh sekelompok alien, menyebabkan Marcus tertembak di pundaknya. Beruntung di saat itu juga datang kelompok militer aliansi Elora yang membantu mereka. Dan setelah sedikit perbincangan, Fiona serta yang lain membawa Marcus ke markas meriam satelit untuk perawatan. Sedangkan Braxton bersama militer Elora yang bernama Sol Cantos pergi mencari koordinat pesawat alien yang jatuh yang terdeteksi tak jauh dari lokasi mereka. Sesampainya di sana, Braxton dengan segera mampu mendapatkan titik koordinat planet asal para alien setelah men-trackingnya melalui jalur radioaktif yang dilalui oleh pesawat alien tersebut. She was right. Sementara itu, Ford yang mendarat sendirian tiba-tiba dikepung oleh beberapa alien. Namun bukannya membunuh Ford, para alien itu malah menyuruh Ford untuk masuk ke dalam sebuah gua, di mana Ford bertemu dengan salah satu pimpinan alien yang membuatnya mulai berhalusinasi tentang percintaannya dengan Dr. Leah. Beruntung tidak lama kemudian Braxton datang menembak pimpinan alien tersebut untuk menyadarkan Ford. Setelah itu, mereka pun segera pergi ke markas meriam satelit untuk menjalankan rencana selanjutnya. Sesampainya di sana, Fiona segera menegaskan bahwa saat ini sistem sedang offline karena mereka mengalami gangguan sinyal lain yang sangat kuat. Sehingga untuk sementara mereka harus menunggu hingga sistem kembali online agar meriam satelit bisa digunakan untuk menyerang koordinat planet para alien tersebut.
Mendengar hal ini tentu membuat Braxton menjadi sangat frustasi. Namun dia segera teralihkan pada kondisi Marcus yang semakin memburuk. Yang pada akhirnya Marcus pun mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah beberapa saat bergabung serta kehadiran Des yang ternyata masih selamat, komputer Fiona menunjukkan sebuah gambar gerbang kuantum stabil milik para alien yang sedang dalam proses pembentukan yang berjarak 90.000 mil dari planet Elora. Hal ini tentunya membuat mereka semua terkejut, karena teknologi kuantum para alien ini ternyata jauh lebih canggih dibandingkan dengan teknologi kuantum yang dikuasai oleh manusia saat ini. Yang besar kemungkinan, nantinya para pasukan alien akan muncul dari gerbang tersebut dengan jumlah yang tidak terbayangkan. Dan saat ini yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana caranya mengirim Q-bom ke dalam gerbang tersebut lalu menutup gerbang itu setelahnya. Karena jika sampai Q-bom meledak dan gerbang tidak ditutup, besar kemungkinan planet Elora akan tersedot ke dalam lubang hitam yang tercipta karena ledakan Q-bom. Tidak menemukan titik terang, mereka pun pergi ke salah satu pintu markas untuk melakukan perlawanan kepada para alien yang mulai mendekat. Sementara Fiona pergi ke komputer utama untuk berusaha membuat sistem kembali online. Dan tepat setelah usahanya tersebut, tiba-tiba dia menerima komunikasi dari Ryle yang ternyata masih berada di orbit planet. Ryle mengaku bahwa Icarus suit-nya mengalami kerusakan, namun dia masih memiliki kendali atas mesin pendorong, sehingga dia meminta pada Fiona tentang opsi apa yang bisa dia lakukan untuk membantu. Yang pada akhirnya Ryle memilih untuk membantu menutup gerbang kuantum para alien dengan cara memicu penghancuran diri dari jarak dekat. Sementara itu, kelompok lain terlihat sedang berhadapan dengan para alien, di mana Dr. Leah juga muncul di sana sebagai bagian dari pimpinan alien. Karena ternyata, setelah sang pimpinan dibunuh oleh Braxton, para alien menangkap Dr. Leah dan menggunakan tubuhnya sebagai inang baru, dengan cara menjenamkan darah sang pimpinan alien ke dalam tubuh Dr. Leah. Dari sini, akhirnya diketahui bahwa para alien memiliki darah parasit yang bisa mengambil alih tubuh siapapun yang telah terkontaminasi. Dalam pembicaraan, para alien menawarkan jalan damai dengan cara membiarkan para alien berkembang biak di dalam tubuh setiap manusia. Karena menganggap bahwa spesies mereka yang datang dari tata surya bernama Segia Majora ini adalah ras yang paling superior. Tentunya tawaran ini segera ditolak oleh pihak manusia yang dipimpin oleh Ford. Yang pada akhirnya pertempuran pun tidak dapat dihindari. Menyadari bahwa pasukannya mulai dikalahkan, sang pimpinan alien yang ada di dalam tubuh Dr. Leah memutuskan untuk pergi menggunakan pesawat. Melihat ini, Ford dengan cepat bergerak untuk mengikuti pesawat tersebut. Di sisi lain, Ryle telah bersiap di sisi gerbang kuantum para alien dan menunggu saat yang tepat untuk memicu penghancuran diri. Di saat yang sama, Fiona juga berhasil mengirimkan Q-bom ke arah gerbang kuantum alien dengan menggunakan meriam satelit. Namun sayangnya, bom tersebut berhasil dihentikan oleh pimpinan alien yang telah menunggu di depan gerbang kuantum. Walaupun begitu, Ford juga ada di sana untuk mendistract sang pimpinan alien, menyebabkan mereka berdua terdorong berlawanan arah dan Q-bom kembali melesat menuju tata surya Segia Majora. Sementara itu, Ryle yang bersiap akan meledakkan diri, tiba-tiba tidak bisa mengambil alih sistem di kostumnya karena mengalami error. Sadar bahwa dia masih memiliki bahan bakar untuk menciptakan ledakan besar, Ryle pun meminta kepada Fiona untuk sekali lagi menembakkan meriam satelit ke titik koordinat dirinya saat ini. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk menghancurkan gerbang kuantum tersebut. Saat itu ternyata Braxton juga mendengar komunikasi dari ayahnya ini. Dan walaupun sangat berat untuk dilakukan, namun pada akhirnya Braxton mengikhlaskan kepergian sang ayah demi keselamatan seluruh umat manusia. Braxton kemudian melampiaskan kekesalannya kepada salah satu alien yang masih hidup. Sedangkan Ford akhirnya berhasil selamat dan kembali mendarat di planet Elora. Beberapa hari setelahnya mereka semua kembali ke bumi. Braxton menjalin hubungan dengan Fiona dan terlihat menikmati malam di sebuah bar. Di sana juga ada Des, Sol Kantos, serta Ford yang kini dikembalikan pangkat serta masa pensiunnya. Dan film pun berakhir.
Jujur, mungkin beberapa dari kalian akan merasa cukup bingung dengan jalan cerita dari film satu ini jika kalian menontonnya hanya cuma satu kali. Karena ada beberapa bagian cerita yang tidak memiliki penjelasan dan malah terkesan aneh serta dipaksakan. Serta adanya adegan-adegan di luar cerita yang mungkin hanya berfungsi untuk memperpanjang durasi film. Tidak heran jika film ini mendapatkan rating buruk dari beberapa kritikus film. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini. Silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.